Bayangkan ini, kamu punya tabungan hasil kerja keras bertahun-tahun atau mungkin uang pesangon. Dan kamu ingin uang itu bekerja untukmu. Lalu kamu datang ke pameran franchise. Di sana, kamu disuguhi brosur mengkilap, angka return on investment ROI yang sangat manis, dan janji bahwa bisnis ini anti gagal karena sistemnya sudah jadi. Kamu merasa ini adalah jalan pintas menuju kebebasan finansial. Tapi, pernahkah kamu bertanya-tanya, jika bisnis itu memang semudah itu, kenapa mereka tidak menjalankannya sendiri dan mengambil semua untungnya? Kenapa mereka justru sibuk menjual lisensinya kepada orang awam seperti kita? Hari ini, di Toko Ais, saya akan bicara jujur. Bahkan, mungkin sedikit brutal tentang apa yang sebenarnya terjadi setelah kamu mentransfer ratusan juta itu ke rekening franchisor. Kita akan bongkar kenapa banyak orang yang niatnya mau jadi bos, malah berakhir jadi pembeli masalah. Masalah pertama yang jarang dibahas secara jujur adalah struktur profit yang tidak sehat. Banyak franchise, terutama di bidang kuliner atau minuman kekinian, memiliki margin yang sangat tipis. Mari kita hitung secara kasar. Katakanlah harga jual produkmu 15.000. Pusat atau franchisor mewajibkan kamu beli bahan baku dari mereka dengan harga yang sudah dipatok, seringkali lebih mahal 20-30 dari harga pasar. Lalu, ada royalti fee bulanan yang biasanya diambil dari omset, bukan dari profit. Artinya, mau tokomu rugi atau untung, pusat tetap minta bagian. Ditambah sewa tempat yang terus naik, gaji karyawan, listrik, hingga biaya promosi lokal. Di akhir bulan, kamu baru sadar bahwa kamu sedang bekerja rodi. Kamu yang capek mengelola operasional, kamu yang pusing kalau ada karyawan izin, tapi keuntungan terbesarnya justru mengalir ke pusat. Kamu bukan sedang membangun aset, kamu sedang membiayai ekspansi brand orang lain dengan uangmu sendiri. Kesalahan fatal kedua adalah masalah teritorial. Banyak franchisor pemula yang serakah. Begitu mereka melihat satu wilayah ramai, mereka akan mengizinkan orang lain membuka cabang baru hanya berjarak beberapa ratus meter dari tokomu. Alasannya klasik, pasar masih luas. Padahal yang terjadi adalah kanibalisasi. Pelangganmu yang tadinya satu kelurahan, sekarang terbagi dua. Omsetmu turun 40%. Tapi, bagi pusat, mereka tetap untung karena sekarang mereka punya 2 titik yang memesan bahan baku ke mereka. Tanpa kontrak perlindungan wilayah yang kuat, investasimu berada di ujung tanduk. Dan masalahnya, banyak pemula tidak mengerti cara membaca celah di dalam kontrak setebal puluhan halaman itu. Kamu terjebak dalam kompetisi dengan brand yang kamu bayar sendiri lisensinya. Ironis bukan? Lalu, kenapa banyak yang baru sadar setelah rugi besar? Karena kebanyakan franchise itu buta data. Mereka hanya mengandalkan laporan sederhana dari sistem kasir bawaan franchise yang seringkali hanya mencatat penjualan, tapi tidak mencatat kebocoran. Kamu tidak tahu menu mana yang paling banyak membuang bahan baku atau dead stock. Kamu tidak tahu jam berapa karyawanmu paling tidak produktif. Kamu hanya menunggu laporan bulanan. Dan saat laporan itu datang, uangmu sudah habis. Disinilah Toko Ais hadir memberikan solusi yang berbeda. Kami percaya bahwa meskipun kamu menggunakan brand orang lain, operasionalnya harus tetap di bawah kendali digitalmu secara mandiri. Dengan sistem manajemen mandiri dari Toko Ais,
Kamu bisa memantau stok bahan baku yang kamu beli dari pusat secara akurat. Kamu bisa menghitung margin bersihmu secara real time setelah dipotong royalti dan biaya operasional lainnya. Kamu tidak lagi menebak-nebak. Kamu memimpin tokomu dengan angka yang pasti. Jadi, apakah semua franchise itu buruk? Tentu tidak. Ada banyak franchise yang dikelola dengan sangat profesional. Tapi kuncinya adalah, jangan jadi investor yang malas. Sebelum tanda tangan, lakukan audit mandiri. Tanya ke pemilik cabang lain yang sudah jalan setahun. Jangan tanya ke tim sales franchisornya. Hitung skenario terburuk. Bukan cuma janji P punjang yang cepat. Dan yang terpenting, siapkan sistem manajemenmu sendiri. Pastikan kamu punya akses penuh terhadap data bisnismu. TokoWise dirancang untuk memberikan transparansi itu bagi kamu, para pemilik UMKM, agar kamu tahu kapan harus melakukan efisiensi dan kapan harus menekan biaya operasional yang tidak perlu. Ingat, franchise adalah kemitraan, dan dalam kemitraan yang sehat, kedua belah pihak harus sama-sama untung, bukan cuma salah satu. Bisnis franchise bukan jalan pintas untuk pensiun dini, tapi sebuah kerja keras yang sistemnya dipinjam. Kalau kamu siap bekerja keras dan mau disiplin dengan sistem manajemen yang kuat, silakan melangkah. Tapi kalau kamu masih berharap duduk manis uang datang sendiri, bersiaplah untuk kecewa. Bagaimana pengalaman kalian yang sudah pernah atau sedang menjalankan bisnis franchise? Pernah merasa terjebak? Atau justru sukses besar? Tulis cerita kalian di kolom komentar. Kita akan bedah lebih banyak studi kasus di video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe untuk edukasi bisnis yang jujur dan tajam hanya di TokoWise. Kami TokoWise, dan tetap wise dalam berbisnis.